Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Agindra Marlianto dengan NIM 2031710021 dari program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 dengan dosen pengampu Ibu Eka Lutfi Septiani STMP. Untuk soal yang pertama ini ada soal tentang ekstraksi immiscible solvent. Untuk soalnya bisa kita lihat pada slide. Nah, dari soal tersebut diperoleh skema gambar seperti yang tertera pada slide. Jadi dari soal dapat diperoleh nilai L0 dan Vn plus 1-nya. Di sini nilai L0 sebesar 1000 kg per jam dan nilai Vn plus 1-nya 2000 kg per jam. Nah, untuk langkah yang pertama sendiri kita harus menentukan nilai X0, yang dimana X0 sendiri adalah kandungan nikotin yang berada pada stream L0. Dari soal dituliskan bahwa kandungan nikotin pada stream L0 di sini hanya sebesar 2%. Untuk menghitungnya bisa kita pakai rumus 2% kali nilai L0-nya sendiri. Didapatkan hasil sebesar 20 kg per jam. Kemudian dilanjutkan ke langkah yang kedua, yakni menghitung nilai Xn, yang dimana Xn sendiri adalah kandungan nikotin yang diloloskan atau yang boleh diizinkan untuk keluar melalui stream Xn di sini. Di sini hanya diizinkan nikotinnya sebesar 10%, teman-teman. 10% dari nilai X0-nya tadi. Jadi kita dapatkan bahwa nilai Xn adalah 10% dikalikan dengan X0, maka didapatkan hasil sebesar 2 kg per jam. Untuk langkah yang selanjutnya adalah menentukan stream Ln sendiri, yang dimana kandungan dari Ln adalah air dan juga nikotin. Untuk menghitungnya tadi, di sini dapat diketahui bahwa 1000 kg per jam ini adalah campuran antara air dan nikotin, yang dimana untuk nikotinnya sendiri sebesar 20 kg per jam, sedangkan untuk airnya sebesar 980 kg per jam, yang dimana untuk menghitung nilai Ln sendiri adalah 980 ditambahkan dengan nilai Xn. Ini tipe ya, sebenarnya ditambah nilai Xn yang dihasilkan jawaban 982 kg per jam untuk nilai Ln-nya sendiri. Kemudian masuk step yang keempat, yakni menghitung nilai Y1. Y1 sendiri adalah jumlah nikotin yang diloloskan pada stream Y1 berdasarkan dari sisa tadi yang sudah keluar di kolom Xn, maka sisanya akan dikeluarkan melalui kolom Y1. Untuk menghitungnya berarti 20 kg per jam yang tersedia tadi, nikotin tersedia dikurangi nikotin yang keluar melalui kolom Xn, maka didapatkan hasil sebesar 18 kg per jam. Untuk selanjutnya menghitung nilai V1. V1 sendiri di sini kandungannya campuran ya teman-teman. Ada kerosin dan juga nikotin, yang dimana kerosin di sini bersifat inert, maka kerosin di inlet akan sama dengan kerosin pada outlet. Untuk menghitung nilai V1 sendiri bisa kita hitung melalui rumus 2000 kg per jam ditambah 18 kg per jam, yang dimana 2000 kg per jam ini kerosin inlet sama dengan outlet, dan juga 18 kg per jam didapatkan dari nikotin dari proses yang sebelumnya di sini dan di sini. Jadi untuk nilai V1-nya didapatkan sebesar 2018 kg per jam. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan fraksi dari Xn-nya sendiri, yang dimana untuk menentukan fraksinya adalah 2 fraksi dari Xn, kandungan dari Xn dibagikan dengan kandungan total, maka didapatkan fraksi Xn adalah 0,00203. Langkah selanjutnya adalah menghitung fraksi Y1. Caranya juga sama, dari fraksinya nikotin yang berada pada kolom Y1 dibagikan dengan stream totalnya di V1, maka didapatkan hasil
sebesar 0,00892. Kemudian di sini kita masuk ke grafiknya. Di sini ada equilibrium line ya teman-teman. Kemudian untuk langkah yang pertama adalah kita plot nilai Y1 yang kita dapat sebelumnya, fraksi dari Y1 yang kita dapatkan tadi, kita masukkan di sumbu Y-nya, kita sesuaikan dengan nilainya dan garisnya. Kita tarik garis horizontal, kemudian kita plotkan juga fraksi dari X0 tadi sebesar 0,02, kita tarik garis secara vertikal, kemudian dilanjutkan juga kita plot dengan YN plus 1 dan XN, yang dimana setelah ini akan kita tarik garis dari ujung sini ke ujung titik temu antara Y1 dan X0 dan membentuk garis operating line. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah membuat stage-nya dengan cara dari garis equilibrium line kita tarikkan garis secara horizontal menuju garis operating line hingga nabrak garis operating line ya. Setelah menabrak garis operating line, kita tarik garis secara vertikal menabrak garis equilibrium line. Begitu juga seterusnya hingga stage menunjukkan di ujung garis operating line. Nah, seperti ini. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa jumlah stage yang dihasilkan adalah sebanyak 3 stage. Jumlah stage teoritis yang diperlukan adalah 3 stage yang bisa kita lihat dan kita hitung dari ini ya teman-teman, dari sudutnya 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua dengan tipe soal tentang ekstraksi. Untuk soalnya bisa kita lihat pada layar. Kemudian langkah yang pertama kita tuliskan apa saja yang telah diketahui dari soal, yakni ada nilai Vn plus 1 sebesar 800 kg per jam dengan kandungan murni solvent atau pelarutnya, dan juga nilai L0 sebesar 250 kg per jam dengan nilai asam asetatnya sebesar 35%, dan kandungan yang lain ada XBO sebesar 65% atau 0,65 dan juga XAN 0,003. Kemudian setelah menuliskan data yang telah tersedia, kita menghitung nilai XAM dan XDN-nya untuk kita gunakan sebagai plot pada grafik untuk langkah yang selanjutnya. Didapatkan nilai XAM sebesar 0,08333 dan juga nilai XDN sebesar 0,761905. Next. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada grafik ini. Yang pertama kita plotkan dulu nilai dari XDM dan nilai dari XAM yang kita peroleh sebelumnya. Kita tarik garis kemudian untuk bersinggungan. Nah, titik singgung dari kedua garis tersebut kita beri nama titik M. Setelah diperoleh titik M, kita juga plotkan nilai dari Ln yang kita peroleh sebelumnya, dan kita tarik garis menabrak titik M, dan kita lebihkan hingga menyentuh garis equilibrium yang berwarna merah. Dan titik ini kita beri nama sebagai titik V1. Selanjutnya kita plotkan nilai dari L0 yang kita peroleh sebelumnya sebesar 0,35 ini. Kemudian kita tarik garis menuju ke garis utama dari titik equilibrium di sini ya. Nah, garis pertemuan antara titik L0 dengan titik equilibrium kita beri nama garis atau titik Vn plus 1. Selanjutnya dari titik V1 sendiri ini kita plotkan ke sumbu Y dan kita lakukan pembacaan, dan didapatkan nilai YC1 sebesar 0,87, dan juga dari titik Ln kita lakukan plot ke sumbu Y juga dan kita lakukan pembacaan. Didapatkan nilai XCN sebesar 0,002. Nah, untuk data yang kita peroleh ada dua data baru ya. Dari sini ada YC1 dan XCN sebesar 0,87 dan 0,002. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan persamaan 1271 dari buku Gian Koplis dan didapatkan nilai M sebesar 1050 kg per jam. Dari persamaan tersebut dan hasilnya kita peroleh persamaan yang baru, yakni V1 sama dengan 1050 dikurangi Ln. Kemudian kita gunakan lagi persamaan yang 1272 dari buku Gian Koplis untuk menentukan nilai Ln-nya.
Di sini nilai Ln yang didapatkan sebesar 133,5294 kg per jam. Setelah kita memperoleh nilai Ln, maka kita substitusikan ke persamaan yang kita dapat sebelumnya, dari persamaan 1 di sini. Nah, ini kita substitusikan dan diperoleh nilai V1 sama dengan 916,4706 kg per jam. Langkah selanjutnya adalah menghitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak dan didapatkan nilai C1 sebesar 797,3294 kg per jam. Untuk selanjutnya kita kembali ke grafik. Ya, dari titik Ln kita tarikkan garis menuju titik Vn plus 1. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik L0 menuju garis V1. Nah, untuk garis belakangnya ini kita lebihkan agak panjang ya, supaya garis ini nanti bisa bersinggungan, garis barunya ini yang kita buat. Nah, bersinggungan di titik ini. Nah, titik tersebut kita beri nama titik delta. Setelah didapatkan titik delta, kita mulai menentukan stage. Langkah awal untuk menentukan stage adalah kita tarik garis dari garis di sini yang bersinggungan dengan garis equilibrium pada titik V1 ya teman-teman tadi. Nah, kita tarik garis secara vertikal menuju garis equilibrium yang berwarna merah. Di sini tegak lurus garis yang berwarna hijau. Kemudian kita tarik garis secara horizontal menuju garis equilibrium yang berwarna biru. Dilanjutkan dengan kita tarik garis secara vertikal lagi ke garis equilibrium yang berwarna biru di sini. Nah, setelah kita dapatkan sampai sini, kita tarik garis baru menuju titik V1. Dan juga kita tarik garis menuju titik delta di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya juga sama, jadi kita buat stage yang baru dengan acuan awal tabrakan antara garis ungu dengan garis equilibrium ya teman-teman. Jadi kita buat stage yang barunya mulai dari sini, tabrakan antara garis akhirnya tadi dengan garis equilibrium. Kita lanjutkan, caranya juga sama, kita tarik garis vertikal, kemudian horizontal ke garis berwarna biru, vertikal lagi ke garis berwarna biru, dan kita tarik ke titik awalnya tadi dan juga titik delta. Kita lakukan seperti itu sampai kita dapatkan beberapa stage. Di sini dapat kita lihat stage yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 stage. Dapat kita hitung melalui garis yang berwarna hitam. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yakni tentang leaching. Untuk detail soalnya bisa kita lihat pada slide yang tertera. Langkah selanjutnya adalah menuliskan data-data apa saja yang telah diketahui dari soalnya. Ya, ada L0, YA0, YB0, XA1, dan NN plus 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah minyak yang berada di Ln, yang dimana telah kita ketahui bahwa minyak yang akan dihilangkan sebanyak 95%. Itu nanti akan melalui stream V1. Berarti untuk yang di stream Ln kandungan minyaknya hanya sekitar 5% dari total minyak keseluruhan. Minyak total keseluruhan di sini adalah 500 kg per jam dan diperoleh minyak di stream Ln sebanyak 25 kg per jam. Kemudian kita hitung jumlah stream di Ln sebesar 500 kg per jam. Ini untuk yang inertnya kita tambahkan dengan jumlah minyak di Ln tadi sebesar 25 kg, didapatkan sebanyak 525 kg per jam. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fraksi dari minyak pada stream Ln, yakni sebesar 4,76%. Selanjutnya adalah menentukan minyak yang berada pada V1. Nah, diketahui minyak yang berada di V1 adalah sebanyak 95% dari total minyak yang masuk. Didapatkan minyak yang berada di V1 sebesar 475 kg per jam. Kemudian kita tentukan stream V1 jumlahnya sebesar 678,571 kg per jam. Di sini pada V1 terdapat dua kandungan, yakni ada minyak dan inert.
Kemudian kita tentukan jumlah stream di Vn plus 1, yang dimana pada stream tersebut kandungannya adalah inert murni, pure inert. Dapat kita hitung melalui jumlah stream di V1 yang kandungannya tadi ada 2, minyak dan inert, kita kurangkan dengan jumlah minyak, sehingga akan didapatkan kandungan inert murni pada Vn plus 1-nya sebesar 203,571 kg per jam. Kemudian kita hitung nilai N1 dan didapatkan hasil sebesar 0,3. Kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan titik L0 dengan koordinat N0, Y0, yang dimana dapat kita ketahui N0 didapatkan hasil sama dengan 1 dan Y0 didapatkan hasil sama dengan 1 juga, sehingga titik L0 berada pada koordinat 1,1. Langkah selanjutnya adalah menentukan slope-nya dengan rumus Bn per An dan didapatkan hasilnya sebesar 20 kg solid per kilogram oil, yang dimana telah kita ketahui sebelumnya rumus menghitung slope adalah delta Y per delta X, dan didapatkan nilai delta X sebesar 0,05, sehingga titik M berada pada koordinat 0,05,1. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke grafiknya. Langkah yang pertama adalah kita plotkan antara titik N plus 1 dan juga nilai M-nya tadi yang kita dapatkan dari perhitungan. Kemudian kita tarik garis ya, hingga menabrak ke titik equilibrium. Untuk yang bagian bawahnya kita lebihkan panjang untuk garis singgungnya nanti dengan garis selanjutnya. Kemudian dari titik ini adalah titik Ln, kita tarik garis secara vertikal menuju garis utama di sini hingga bersentuhan. Ini adalah garis Ln, titik Ln. Kemudian kita masukkan data dari Ln sendiri tadi dari perhitungan. Kemudian kita plotkan lagi data perhitungan dari L0 tadi, yakni berada pada koordinat 1,1. Kemudian kita hubungkan, kita tarik garis hingga bersinggungan dengan garis sebelumnya. Di sini seperti ini ya. Untuk garis singgungnya kita beri nama garis kita beri nama titik delta. Kemudian selanjutnya kita tarik garis dari titik Ln ke garis equilibrium. Kemudian dari titik temu tersebut kita tarik garis menuju titik delta untuk penentuan stage-nya. Begitupun juga selanjutnya kita gunakan acuan dari garis singgung antara garis yang berwarna hitam dengan garis berwarna merah tadi untuk sebagai acuan stage yang baru. Dengan cara yang sama kita tarik ke titik delta. Kemudian garis di sini kita jadikan acuan awal untuk stage yang baru dengan cara yang sama juga ke titik delta, sehingga dari sini sudah dicukupkan untuk pembuatan stage-nya dikarenakan garis yang terakhir pada pembuatan stage sudah melebihi titik N plus 1, sehingga stage yang diperoleh pada grafik kali ini adalah sebanyak 3 stage. Jadi jumlah stage teoritis yang diperlukan adalah 3 stage. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.